Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahran mubaraka wa qiyama layalihi tatawuan wa siyama naharihi wajiban wa thawaba amalihi fihi al-mudha'afa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Qala Allah Ta'ala fala ta'lamu nafsun ma ufiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadhanu syahrullahi wa fadluhu ala syairi suhur kafadlillahi ala khalqihi. Segenap sahabat pendopo Haja Center yang dimuliakan Allah, saya menyapa mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan perlindungan oleh Allah dari kondisi wabah yang masih bersama-sama dengan manusia. Hanya Allah lah yang menentukan keadaan manusia dan hanya Allah lah yang menentukan takdir. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah secara sesungguhnya sampai mengakhiri Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sahabat pendopo zikir Haja Center yang dimuliakan Allah, hari ini kita mencoba menelusuri dalam perjalanan Rasulullah SAW. Rasulullah pernah di dalam salah satu proses kehidupan beliau, Rasulullah ketika menaiki tangga, maka beliau berkata amin, amin, amin. 3 kali Rasulullah berkata ini. Ternyata di dalam kitab Duratun Nasihin dan kitab-kitab salafi yang lainnya diceritakan tentang ini. Saya sedikit ingin memberikan informasi narasi diniyah bahwa amin, amin, amin yang diucapkan oleh baginda Rasul ternyata itu adalah doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Rasulullah ingin menaiki tangga. Ya, di luar dari kondisi ini memang masjid-masjid itu mihrabnya biasanya ada tangga 3. Ternyata ini filosofi dan sejarah dari baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan kalau kita merujuk kepada tempat-tempat ibadah, khususnya kalau kita lihat di Masjidil Haram, itu kalau bertahadus binikmah, saya pernah sholat Jumat di Masjidil Haram, itu mendekati waktu masuk Jumat, itu ada sebuah mihrab agung didorong dengan roda elektrik menuju multazam. Disitulah khatib menyampaikan khutbahnya dan ada tangganya. Bahkan di Raudhah Masjid Nabawi samping makam Rasul itu juga ada tangganya. Jadi 3 ini ternyata ada sejarahnya di dalam Islam. Walaupun sekarang ada masjid-masjid yang hanya menggunakan mimbar saja tapi tidak ada tangga undakannya. Ya, secara syariah disahkan saja. Baik, para sahabat pendopo Haja Center, Rasulullah berkata amin. Ternyata pada saat Rasulullah berkata amin itu, malaikat Jibril itu berdoa. Doa yang ada keterhubungannya dengan esensi Ramadan. Apa kata malaikat Jibril pada saat itu? Rasulullah SAW berkata amin. Ternyata luar biasa. Ketika Rasulullah SAW berkata amin, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, syaki'a abdu abduraka Ramadan, fansalaha minhu walam yughfar lahu. Wah, ini luar biasa nih. Syaki'a abdu adraka Ramadan faslaha minhu walam yughfar lahu. Celakalah orang yang menjumpai Ramadan tapi dia melewatinya tanpa dosa-dosanya itu terampuni oleh Allah. Mudah-mudahan kita terhindar dari posisi ini. Masuk Ramadan, kita masih tetap bergelumuran dosa di hadapan Allah. Jadi Rasulullah mendengar malaikat Jibril berkata seperti ini, Rasulullah amin. Artinya jangan sampai umatnya masuk Ramadan tidak mendapatkan pengguguran dosa. Padahal kan Ramadan ini bulan untuk pengampunan, bulan untuk permohonan seorang hamba kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini opportunity yang luar biasa, peluang yang luar biasa. Jadi syaki'a abdun adraka ramadana
fa ansalaka minhu wa lam yughfar lahu. Luar biasa doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Masuk Ramadan tidak mendapatkan ampunan dari Allah. Nauzubillah. Yang kedua, Rasulullah berkata amin di tangga yang kedua. Ternyata malaikat Jibril berdoa kepada Allah dan berkata, wa syakiya abdun adraka walidayhi au ahaduhuma falam yudkhilahul jannah. Celakalah orang yang menjumpai kedua orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, tapi hal itu tidak menyebabkan mereka itu masuk ke dalam surganya Allah. La haula wala quwata. Maksudnya ketika kita berhubungan, ketika kita mulai melakukan pendewasaan dengan kedua orang tua kita, itu bisa menyebabkan kita dimasukkan ke dalam surganya Allah. Kita paham bahwa restunya Allah ada konsekuensi, ada kausalitas dengan restunya bapak ibu kita. Nah, berbeda mungkin ketika Rasulullah tidak mendapatkan ayahnya. Ya, ibunya pun meninggal ketika Rasulullah masih teramat kecil. Jadi sampel-sampel tentang keberbaktian antara ayah dan anak tidak dicontohkan secara detail oleh Rasulullah, tapi ada di Nabi Ibrahim. Seperti itu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasul, wa syakiya abdun zakirta indahu walam yusalli alaik. Celakalah orang yang namamu disebut di dekatnya tapi ia tidak bersolawat kepadamu. Ya, karena Rasulullah berkata ini doa-doa yang luar biasa. Makanya orang-orang ahlu sunnah kalau sholat tarawih itu ramai bersolawat. Setiap 2 rakaat dia bersolawat. Sekarang ini kan perlu kita analisis para sahabat sekalian. Ada orang yang sholawat cepat 23 rakaat 6 menit, 23 rakaat 13 menit, langsung itu di medsos yang nonton itu 2,3 juta orang dan lain sebagainya. Ini sebenarnya kita diperalat. Kita sedang diperalat oleh sebuah kekuatan yang ingin melucutkan, yang ingin melunturkan syariah keislaman. Coba kita pikir, di mana tuh makninanya, di mana kehusuannya, di mana yang dan apa yang akan ia dapat. Jadi jernihkanlah proses ini. Kalau memang pun ada, kita sebagai muslim jangan kita share, jangan kita lepas ke pihak lain, biar itu mati di handphone kita. Sama dengan virus COVID-19. Mari kita pakai masker agar dia cukup di badan kita dan imun kita kuat, maka dia mati dengan sendirinya. Jadi sahabat Pendopo Hadis Center, kesimpulan 3 faktor ini mari kita renungi. Jangan kita masuk Ramadan kita tidak mendapatkan ampunan. Jangan kita hidup dengan orang tua kita tapi kita tidak disebabkan masuk surga karenanya. Dan yang ketiga, jangan ketika kita dengar nama Rasulullah disebut tapi kita tidak bersolawat kepadanya. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Selamat, jaga kesehatan, tetap beraktivitas diniyah, baca Al-Qur'an jangan lupa, itu adalah ibadah yang luar biasa di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.